Haleluya. Haleluya saudara yang di rumah. Puji Tuhan, saya mendengarkan jutaan orang yang bilang haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan juga hadir di tempat saudara. Karena itu kita mau memuji Tuhan. Kita mau menghormati hadirat Tuhan. Buka hatimu. Berikan pujianmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sambil kita angkat satu pujian bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dengan iman kita nyatakan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Dengan iman kita katakan, oh, penghibur, Dia pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Dengan iman kita angkat tangan kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari dengan iman kita nyatakan, Yesus, katakan penyelamatku, dan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Katakan penghibur, Dia pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Kita angkat tangan kita nyatakan, bersoraklah
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, oh nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yes, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan, tiada janji, tiada janji seperti yang. Dengan iman nyatakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari setiap bibir mulutmu kita menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Katakan haleluya Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Fokus kami hari ini hanya kami mau menyembah Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu saudara, tetapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Meskipun engkau berada di rumah, saya yakin dan percaya ketika engkau sungguh datang untuk mencari Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan buat kehidupanmu. Dan sesuatu itu adalah pasti kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa dan mempunyai hari depan yang penuh harapan. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia mati di atas kayu salib saudara. Karena itu kita mau nyatakan dengan pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan dengan iman, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa.
kemuliaan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena kasih-Mu kami bisa ada pada saat hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami naik menjadi dupa yang berbau hari. Menyenangkan hati Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Wih, puji Tuhan. Kedengeran loh saudara, suaranya sampai sini. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ayo berdiri, jangan duduk saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih sungguh lagi dengan katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yeay. Ayo yang di sini berdiri juga. Haleluya. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dengan iman. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Haleluya. Katakan dengan iman, terpujilah. Yo, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Lebih sungguh lagi yuk, kita menyembah Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan saudara saja katakan, Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Dan sekali lagi yuk, katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yesus telah bangkit bagi kita. Kita nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Dia telah mati dan telah bangkit. Yo, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Sekali lagi kita katakan, mari kita semua, yo. Mari kita
kita semua umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Dengan iman kita angkat tangan kita, yuk katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Belum capek ya saudara memuji Tuhan, saya pun belum capek saudara. Jadi masih bangkit berdiri sambil kita angkat satu pujian. Tuhan kita Maha besar. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan dan Dia takkan terkalahkan, sebab Dia Tuhan yang Maha besar. Amin. Nyatakan, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Dengan iman nyatakan, serukan namanya Yesus, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha, amin. Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dengan iman yuk kita nyatakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dan one, two, three. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala. Saudara saja katakan yuk, serukan sambil kita tepuk tangan di atas kepala. Dengan iman menyatakan, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nah, sekali lagi katakan, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan, Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan, nyatakan, oh Yesus nama di atas segala nama. Oh, berikan
bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini saudara. Saya yakin di tempat saudara juga hadirat yang sama. Kita boleh rasakan. Pujian kita menyenangkan hati Tuhan, haleluya. Haleluya. Terkadang kita tidak mengerti dengan situasi, kondisi yang ada. Membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi kita punya pegangan, yaitu Yesus Kristus, yang punya segala dunia dan hidupmu, saudara. Banyak janji Tuhan mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Haleluya. Angkat pujian. Haleluya Yesus. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku. Yes. Datang darimu, Yesus, Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang di tempat ini juga mari kita bangkit berdiri. Katakan lebih sungguh lagi pujian ini. Oh, meskipun takut mengerti apa yang ku alami, dengan iman nyatakan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, Kau. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan, dan kita nyatakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat. Yes Tuhan. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pujian ini mempunyai lirik yang sangat luar biasa.
Karena itu kita naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Meskipun kami tidak mengerti Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah buat kehidupan kami. Haleluya. Katakan pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus Kau ku percaya. Sama-sama kita nyatakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Oh, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Angkat penyembahanmu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu. Engkau ajaib Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, tubuh dan darah Yesus. Dengan kita akan memakan roti dan minum perjamuan. Itu tanda bukti kasih Tuhan untuk setiap hidup kita orang-orang percaya. Karena itu fokus kita pada pagi hari ini. Hanya kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau
Nyatakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi nyatakan lebih sungguh lagi. Oh kau ku sembah. Kau ku sembah. Dan kau ku sembah. Oh Tuhan, dan kau ku sembah, dan kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau Allah yang kami sembah Tuhan. Kau Allah yang kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan. Berikan kekuatan baru Tuhan, berikan pengharapan baru bagi kami Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami. Yang melembutkan hati kami juga Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan berbuah Tuhan. Kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua di pagi yang indah hari ini. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita untuk kita bisa beribadah. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juli ya, tanggal 4 kita memasuki pertengahan tahun 2021. Kita bisa katakan Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kita. Siapa yang rasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Baik yang di gereja, di rumah, begitu juga yang mengikuti dalam Zoom dan live FB dan IG. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan saya dan Abigail untuk beberapa minggu ada di Medan Penginjilan, saudara. Ya, tujuan kami pertama adalah kami pergi ke Kota Kupang, NTT, ya, beberapa tempat kami layani di sana, bahkan sampai pergi ke daerah Soe, ya. Dan kalau saudara berteman dengan saya di FB, di Facebook, ya, KKR dilaksanakan di gereja dan untuk pertama kali diadakan ibadah KKR selama pandemi, ya, berlangsung sehingga banyak antusias jemaat, baik jemaat dari gereja lokal dan gereja-gereja lain datang, saudara. Dan puji Tuhan, lawatan Allah dahsyat luar biasa, banyak jiwa diberkati, ya, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa juga alami mujizat. Dan puji Tuhan, ada 5 jiwa langsung terima Yesus, dibaptis, ya, pada malam hari itu. Dan saya rasakan benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan beberapa tempat lagi setelah di NTT saya juga ada di kota Surabaya. Puji Tuhan, tentunya tidak lepas dari dukungan doa seluruh jemaat bagi saya dan Abigail. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan saudara ya. Puji Tuhan, saya percaya sekali lagi hari ini kita sudah siap menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 1 dan ayat yang kedua, Roma 8,
ayat 1 dan ayat yang kedua. Buka Alkitabmu yang di rumah, ya. Saya menunggu sampai saudara benar-benar siap. Ayat 1 dan 2 Roma pasal 1 dan ayat yang kedua. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hari ini saya akan berbicara tentang saved by the grace. Sama-sama katakan apa? Saved by the grace. Saudara diselamatkan karena kasih, karena anugerah, karena kemurahan daripada Tuhan. Saudara, dalam hidup ini ada hal yang paling penting. Sekali lagi saya katakan, dalam hidup ini ada hal yang paling penting, yaitu berbicara tentang keselamatan. Katakan amin, saudara. Nah, keselamatan, kenapa ini hal yang penting? Ayat firman Tuhan berkata begini, apa artinya kita memiliki segala sesuatu tapi hidup kita binasa? Halo? Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini tapi jiwa kita binasa? Dengan kata lain, keselamatan tidak bisa disamakan dengan harta. Halo? Keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saudara miliki. Tetapi keselamatan adalah hal yang sangat penting. Ya. Nah, coba lihat saudara, Galatia pasal 6 ayat 7 sekarang. Alkitab berkata gini, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, coba tolong dibuka Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Sekali lagi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah saudara, kesadaran akan hal ini sangat penting. Kenapa saudara? Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan di bumi tidak ada efeknya nanti. Ya, jangan saudara berpikir apa yang kita lakukan hari ini tidak berdampak nanti. No, apa yang ditabur itu yang dituai. Jelas sekali. Kalau hari ini saudara menabur sesuatu yang baik, Anda akan menuai yang baik juga. Tetapi bicara keselamatan adalah ketika kita terus pegang Kristus, kita fokus kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, hasilnya adalah sorga. Yang setuju katakan amin, saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang 3 hukum yang berlaku di dalam dunia. Dan ini sangat penting. Ketika kita tahu dan sadar apa yang kita sedang jalani, kita tahu hukum mana yang kita sedang jalani, kita akan menerima hasilnya. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, coba saudara lihat, ada hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah hukum dosa. Sama-sama katakan hukum dosa. Hukum dosa sama seperti gravitasi. Kalau saudara saya lempar Alkitab ini akan kemana? Ke bawah, ya. Nah, hukum dosa sama seperti hukum gravitasi. Hukum dosa menarik kita itu jatuh. Saya ulangi lagi ya. Hukum dosa akan membawa kita jatuh ke bawah. Pak, bagaimana mungkin Pak? Saya tidak berdosa. Manusia itu kan berdosa, betul? Bahasa ini bahasa duniawi sebenarnya, saudara. Ya, saya ulangi ya. Bahasa-bahasa ini adalah bahasa duniawi bagi orang-orang yang tidak dan bukan di dalam Tuhan. Halo? Ya. Orang akan memakai 1001 alasan dan berkata,
berkata bahwa iya, saya kan hanya manusia biasa, saya rentan dengan dosa, saya pasti jatuh dalam dosa. Iya, itu dulu. Ketika kita tidak di dalam Tuhan, ketika kita tidak mengerti firman, kita tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan, ya kita akan terus jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, katakan amin saudara. Dia mengangkat kita, Dia akan murnikan kita. Kita akan terlepas dari hukum dosa. Katakan amin saudara. Saya ingat satu ayat, coba dibuka, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Haleluya. Mazmur 119 ayat 11 berkata begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Hasilnya apa? Kalau janji Tuhan, firman Tuhan kita simpan di hati, supaya aku apa? Jangan berdosa terhadap engkau. Jadi alasan dunia berkata kita pasti berdosa, manusia pasti jatuh dalam dosa, dilawan dengan ayat ini. Karena ayat ini berkata, kalau firman-Mu ada dalam hatiku, Mazmur berkata, aku tidak akan berbuat dosa. Dulu kita hamba dosa, dulu kita hamba kejahatan, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Yang mau menjadi hamba kebenaran, angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang di rumah juga, kita adalah hamba kebenaran. Jujur, kita tidak bisa menghindari hukum dosa, seberapa hebatnya kita. Halo? Kita nggak bisa dengan kekuatan kita melawan hukum dosa. Karena hukum dosa selalu membawa kita turun. Membawa saudara jatuh bagaikan benda yang dilepas dengan gaya gravitasi. Selanjutnya, hukum yang kedua, yang pertama hukum dosa, yang kedua hukum kematian. Sama-sama katakan hukum kematian. Sekali lagi, hukum kematian. Kalau Alkitab ini saya lepas, akan terjadi apa? Jatuh, betul? Tapi pertanyaannya, jatuhnya kemana? Ke bawah. Hukum yang pertama, hukum kematian akan membawa kita turun. Dan hukum pertama dan hukum kedua ini bekerja sama. Setelah kita hidup dalam hukum dosa, ada hukum yang kedua, yaitu hukum kematian. Akan membawa kita sampai ke dalam paling dasar. Coba buka Yohanes 10 ayat 10. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia mencuri hati, dia mencuri waktu, dia mencuri kesempatan. Itu kerja iblis. Setelah dia curi apa? Dia bunuh. Dosa itu membunuh, saudara. Dosa itu melenyapkan hidup kita. Tetapi bukan itu saja. Alkitab berkata, dan membinasakan. Jadi ada levelnya. Dia curi waktumu. Pak, saya nggak ada waktu, Pak. Saya sibuk, Pak. Saya nggak ada kesempatan. Walaupun lagunya hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaannya, apakah kesempatan datang terus? Halo? Kesempatan datang terus? Nggak, saudara. Ada kalanya pun tidak ada. Saya tahu karena saya alami ketika ibu gembala setengah tahun yang lalu. Saya merasa bahwa dia akan kembali ke rumah. Tidak pernah menyangka bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang terakhir. Siapa yang mau sangka, saudara? Tidak pernah ada di benak bahwa dia akan pergi secepat itu di umur 36 tahun. Saya masih bilang sama ibu gembala, saya berkata begini, nanti kita akan lihat Abigail punya anak, kita jadi opa oma, itu maunya kita.
Tapi kenyataannya seperti apa, saudara? Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi pakai kesempatanmu, jangan sampai iblis curi. Ada waktu pakai untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Pakai untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya dalam hidup ini, saudara. Siapapun saudara, kapanpun, dimanapun kematian bisa merenggut kita. Pertanyaannya, saudara udah siap apa belum? Halo? Hukum yang kedua adalah hukum kebinasaan. Ketika dosa, hukum dosa menarik kita turun. Hukum kematian, hukum kebinasaan akan menarik kita lebih jauh lagi. Dan ini harus disadari gereja Tuhan di akhir zaman. Bayangkan corona yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dapat mengguncang dunia. Saya sering katakan bagi Tuhan untuk hukum dunia ujung kuku, saudara. Betul? Tapi sebenarnya dengan corona ini menyadarkan kita, menyadarkan gereja Tuhan. Wake up! Jangan tidur, saudara. Hidup kekristenan adalah hidup peperangan tiap hari. Dan yang kita lawan adalah bukan darah dan daging, gak ada Alkitab. Tapi penguasa-penguasa di udara. Iblis bekerja 24 jam tiap hari, 7 hari seminggu non-stop. Kenapa dia? Karena dia tahu waktunya udah singkat. Saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengingatkan saudara. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau apa tidak, setia atau tidak, maju atau mundur, kembali kepada saudara. Tapi saya percaya walaupun keadaan kita seperti ini, tidak mengurangi sukacita kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan amin, saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Saudara mau hidup? Saudara mau hidup? Pak, bukannya saya udah hidup, kita udah hidup, tapi hidup di dalam Kristus jauh lebih daripada hidupmu sekarang. Hidup yang Tuhan tawarkan melebihi apa yang dunia tawarkan. Ketika orang berkata, udah lalu gak ada harapan, lu gak bisa, lu kan bodoh, lu kurang beruntung. Kan gitu kan. Bahasa dunia kan selalu yang jelek. Sekarang saya mau kasih tahu sama saudara ya, saya ada berita bagus. Apapun alasan yang kau ada di dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Ketika manusia membuang kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Katakan amin. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa? Dalam apa, saudara? Segala kelimpahan. Jadi iblis menawarkan kebinasaan, Yesus anak Allah menawarkan hidup dan hidup yang penuh ini berbicara kelimpahan sukacita. Saudara jangan salah ya, kalau ikut Tuhan selalu kaya. Itu sesat, saudara. Betul? Jangan ukur kebaikan Tuhan dengan uang. Kalau ada uang Tuhan baik. Kalau nggak ada uang Tuhan, ayo ngaku aja sparingan, saudara. Seringkali kita kira gitu ya. Wah kalau diberkati berarti Tuhan sayang sama saya. Loh enggak, saudara. Kita sedang berbicara keselamatan yang harganya sudah lunas dibayar. Makanya sebentar kita akan terima perjamuan Nasihat Kudus. Yang ada di tangan saudara, anggur dan roti itu bukan pekerjaan mudah. 2000 tahun lalu dia harus naik salib. Dia korbankan dirinya, dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kita. Supaya apa? Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Dia sedang menyediakan tempat buat kita, saudara. Keselamatan nggak main-main. Katakan amin dong, saudara. Haleluya. Dia lakukan itu karena dia cinta. Karena dia cinta, saudara. Sehingga Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita layak di hadapan Tuhan karena pengorbanan Yesus. Jadi hukum yang kedua, yang pertama adalah hukum dosa, yang kedua hukum kematian. Roma 6 ayat 23 coba. Roma 6 ayat 23. Sebab
upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, sama-sama katakan, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang tidak berdosa? Semua berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, itulah hukum yang kedua, hukum kematian. Saya punya cerita, saudara. Ini di Amerika, kalau saudara tahu skydiving. Skydiving itu adalah orang-orang yang lompat dari atas gitu ya. Mereka akan terjun payung, gitu, terjun parasut. Nah, ada seorang muda di Amerika, mimpinya itu pengen lompat dari atas, saudara. Terjun payung. Wah, ya. Ketika di umur yang sudah cukup, dia harus sekolah dulu. Rupanya ada sekolahnya ya, nggak main lompat aja, kecuali mau bunuh diri, saudara ya. Bunuh diri nggak pakai sekolah. Ini ada sekolahnya, saudara. Dia ikut sekolah. Dia lulus, dia senang sekali. Dia foto di sertifikatnya. Wah, saya sudah lulus dan siap untuk terjun payung. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Bangun pagi dia udah debar-debar, udah deg-degan gitu ya. Dia pergi ke airport dan siap terjun payung. Semua sudah disiapkan, tiba saatnya dia naik pesawat, saudara. Untuk pertama kalinya. Wow, dia udah senang sekali dia. Wow, so excited. Semangat sekali. Dan benar, pesawat itu akhirnya terbang, melayang. Wah, saudara. Dalam ketinggian yang ditentukan, dia lihat ke bawah. Wow, this is it. Inilah waktunya untuk saya mencapai tujuan mimpi yang saya sudah impikan ketika saya masih kecil. Lalu coachnya, pelatihnya berkata, "Are you ready?" Waduh, teman-temannya, dan dia berkata, "Ready." Dia lihat ke bawah, wow, mantap, mantap, mantap. Gitu ya. Coachnya berkata, "Siap, siap, 3, 2, 1, lompat." Wah, saudara, satu persatu temannya, wow, gitu ya. Teman kedua, dia yang terakhir, saudara. Pas giliran dia yang terakhir, dia lompat, dia bonsai. Wah, saudara. Bayangkan mimpi yang sudah lama dia impikan, hari itu terjawab. Di ketinggian yang begitu tinggi, dia sangat menikmati. Dia lihat pemandangan, mungkin dia lihat rumahnya dari jauh. Wow, mama, aku terbang, saudara. Jantung berdebar, terus dia nikmati terbang di atas ketinggian yang sudah ada, saudara. Singkat cerita, temannya satu persatu mendarat. Prak, prak, prak. Tiba saatnya di ketinggian tentu, dia harus buka parasutnya. Saudara, apa yang tahu terjadi? Waktu dia mau buka parasut, rupanya parasutnya nggak ada, saudara. Cepat, nggak pakai lambat, dia langsung mendarat, brak, dan mati, saudara. Saudara, kisah ini menceritakan apa? Sama seperti kehidupan kita. Kita excited dengan hidup ini. Kita semangat, wow, aku masih muda, aku masih berkarya, aku masih bisa, aku masih sehat, aku banyak uang, wow. Kita bagaikan pemuda yang sedang terbang, menikmati keindahan, menikmati mimpi-mimpi kita. Oh, terima kasih Tuhan, mimpi yang aku impikan dari dulu sudah tercapai. Tetapi kita lupa, dari semua kehidupan kita, kita butuh selamat sampai di bawah. Pemuda ini mempersiapkan semua, tapi dia lupa parasutnya nggak dibawa. Ada banyak orang menikmati hidup, tapi lupa keselamatan itu siapa. Dan saya mau katakan, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun akan kembali kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi tanpa Yesus, tidak dengan Yesus, tidak selamat, saudara.
Makanya saudara kita sampai sekarang masih ada kata mudah-mudahan. Sekarang saya mau tanya, mudah-mudahan pasti enggak? Halo? Mudah-mudahan itu pasti enggak? Ya enggak, saudara. Tapi di dalam Yesus ada kepastian. Ya, kita ada dalam hukum dosa. Ya, kita ada dalam hukum kematian. Tapi kita juga ada dalam hukum keselamatan. Hukum yang ketiga adalah hukum keselamatan. Saya kasih contoh. Alkitab ini kenapa tidak jatuh? Halo? Yang di gereja jawab. Kenapa Alkitab ini tidak jatuh ke bawah? Kenapa? Karena saya pegang. Hukum yang pertama adalah hukum dosa manusia. Itu ditarik turun ke bawah. Hukum kematian dan hukum dosa juga bekerja sama untuk membawa saudara lebih dalam lagi. Tapi bersyukur kita punya hukum keselamatan. Kita tidak jatuh, kita tidak dihukum. Kenapa? Karena kita dipegang oleh Tuhan. Dan yang memegang tangan hidup kita adalah tangan yang kuat. Yang memegang hidup kita adalah tangan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Lagunya kan ada. Apabila ia jatuh, apa? Tak sampai. Bisa jatuh, Pak, bisa. Bisa kepleset, bisa. Tapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan memegang. Tangannya yang pegang kita. Ketika Petrus berjalan di atas air, Alkitab berkata, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat ombang ambing, lama-kelamaan tenggelam. Apa tenggelam terus? Halo? Petrus tenggelam terus? Alkitab berkata, segera Tuhan mengulurkan tangannya, segera dia menarik Petrus keluar. Kalau Yesus nggak ada, Petrus akan tenggelam dalam kematiannya. Siapa yang alami tangan Tuhan hari ini? Siapa yang alami kebaikan Tuhan hari ini? Saudara yang di rumah alami kebaikan Tuhan? Tangan yang kuat, yang tadinya harus mati, yang harusnya binasa, dia pegang kita. Dia angkat kita dari lumpur dosa. Siapa Herman Rantong? Saya tidak lepas dari kekurangan dan dosa. Tapi kenapa saya bisa berdiri pagi hari ini? Karena ada tangan Tuhan yang hebat. Ada tangan Tuhan yang dahsyat yang memegang hidup saya. Saya melihat sendiri ketika pelayanan di luar penginjilan. Tanda-tanda mujizat. Orang diberkati. Bukan karena saya hebat. Tapi kemurahan daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Itu yang memampukan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan saudara juga sebagai anak-anak Tuhan. Tidak jatuh. Tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan pegang hidup saya dan saudara. Saudara memasuki bulan yang baru. Jangan takut, saudara. Hadapi corona, jangan takut. Saya mantan corona, saudara. Tuhan beserta dengan hidupmu. Dia akan lalukan dari segala penyakit. Kalaupun saudara sakit, dia akan sembuhkan saudara. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Katakan amin saudara.